Tang. Yuk, bersama channel Andi Jabri Family, kolaborasi dengan Jabri Promotion. Kali ini podcast bersama yang duwe lagi viral di media sosial, yaitu Cak Basuki dan Mas Enting, dan penata panggung sama lagi penata pertandingan yaitu Pak Ragil Tekek. Oke, kali ini adalah podcast membedah konsep berbicara dengan Pak Basuki yang lagi trending saat ini di media sosial, yang kontennya netizen ini memancing amarah, pengen menantang sopo sih Pak Basuki. Wengi sore loh, semua wani-wani tang. Halo Pak Basuki, iya Pak, kabarnya Pak? Siap, sehat. Iya Pak, siap. Mas Enting? Siap. Dan penata tanding Pak Ragil Tekek? Siap. Mas Bos, siap. Pertama saya mau bicara ke Pak Basuki dulu. Pak, sebelum sampai lagi trending nih di media sosial, sebelum sampai di main konten kreator TikTok ini, aktivitas sampean apa Pak sehari-hari Pak Basuki? Sehari-hari fisik terus kita. Fisik masih? Fisik. Kalau ada promotor, ini promotor swasta dia siap, awalnya siap. Yang dimaksud niku profesi ini Pak Basuki Kerjaannya sirkuit rata tutur. Aku paham tapi sirkuit rata tutur nih. Oh, boleh. Oke. Niki proses yang santai mawon Mas Bas. Enggak apa-apa. Los Pak, los aja Pak. Oh ya, enggak apa-apa juga. Profesi ini jenengan aslinya nopo? Aku itu tapi tak. Gak apa-apa Pak, los Pak, los. Gak apa-apa ya? Ya, apa-apa, lanjut. Lo, Iya, siap. Pak, gimana Pak? Sebelum Iku lep apa anu Langsung los ya. Ya. Dia langsung jawab apa? Ya. Oh Pak, agresi sebelum Kerjaku itu tukang gula. Oh, Kintalan. Pinggulan kula. Iya, dari stapelan gula ini di PG naik terus langsung di truk. Berhari-hari mek mikuli gula itu. Pasti tontonan loh. Tontonan berhari-hari. Makanya awal Bertahun-tahun juga. Kan mulai 97 sampai sekarang. Oke. Aku kerja angkut gula ini. Terus Fisik banget penggah los apik. fisik masih. Awet dhewe kok. Kayak tantangan Surabaya langsung hantem. Dilosor. Mati. Awet dhewe kok. Terus motivasi apa sampai Pak De? Sekarang kan sampai udah mulai trending di media sosial. Saya juga lihat memantau dengan akun media sosial sendiri. Sampai sudah dibakar oleh media sosial nih. Gimana respon sampean dan pihak terutama warga tercinta yaitu istri Pak? Gimana? Kok ya. Pak kok mau viral lagi harus bakar sampean dengan media sosial lebih ya respon istri dan sampean Pak? Istri ya spot. Kita di media sosial apa Mas di sini? TikTok, bukan? Ya di TikTok. Pertama di TikTok ya bikin video tewu itu. Tewu itu pedalnya tewu sama sak setel ya, rotok mumet ukur-ukur. Enak wae. Jadi gini Mas Bos. Ya, gimana Pak? Ada sejarah. Ya. Yang rame juga. Kenapa Mas Bas itu? Ini mohon maaf. Ya. Anak tangkep ya. Kok ada sejarah itu sebelum tewu tang ditangkepin dengan beberapa influencer, katanya Mas Bas dari tahun 91 itu ternyata sudah terjun di pencador Mas Bos. Kita tanya. Beneran? Fakta itu, fakta. Mulai 91 saya sudah naik pencador. Loh, di mana-mana. Pencador sekarang bukan seperti dulu. Dulu cuma dikasih makan, saya naik. Hobi. Ada pencador. Satu hari 2 kali, naik 2 kali. Ini wong atos isen masih iki. Iki isen. Dari pukulan tek kempel satu rahang iso ucul. Awake dhewe wong arogan. Nah, ini kan juga apa sih Mas Bos? Ya, gimana Pak? Kita tahu lah, di sosial media itu dengan ramenya Mas Bas, disenggol lah dengan orang yang kita sebut kita tahu. Ngaku yang punya Jawa Timur gitu, juara influencer tak terkalahkan. Tahu nih. Responnya Mas Bas. Ya. Kenapa kok mau datang di podcast Jabri Family ini? Monggo silakan jawab. Ya, kita juga menanggapi itu. Ya. Lah yang menantang orangnya muka bulat. Ya toh? Loh. Perut seperti itu loh. Satu pukulan pasti guling itu. Wah, tuh. Bener saya tua. Ya kan? Otot gak kalah. Tampan juga gak kalah. Fisik juga gak kalah. Masuk sih. Panas Mas.
Loh, kita berhari-hari fisiknya kintalan pikulan gula itu, gula. Siapa sih, Pak? Kalau loh, Siapa sih, Pak? Sing di Jawa Timur siapa sih, Pak? masih muda, ternyata uyuhku sih anu. Oh iya, Pak ya. Uyuhku sih anu. Ada bahasa yang nggak enak. Maaf, iya. kadang di luar sana di TikTok kan banyak ngomong, Pak kayak kompor. Enggak, ini berdasarkan fakta dan komentar. Orang itu ngomong, Mas Bos. Iya, Pak. Nek aku Mbak Pak Mulyo Basuki, aku kalah ra mungkin. Aku kalah ra mungkin. Menang udah pasti. Atos ini. Loh, omongan kuwi memang pedes atos. Loh, tapi dibuktekne dipalagan di ring. Loh, dibuktekne. Hale orang numplek 2 menit teng drosor. Aja diluk celuk Mulyo Basuki. Aduh. Pak, buat yang tahu kan siapa keretanya yang dimaksud Sintu Jawa Timur dan yang punya Kroso Sintuwe jadi di Jawa Timur siap-siap kilo burin ini. Gimana Pak? Di volume ketiga ini sampean ada nggak pengen merebut juara ini atau sapu ini dengan melawan Ya, Sintuwe? pasti direbut mesti Mas ya. Pasti. Lalu mek musim mek ngono ae lho. Ecek lagu ya. Butuh berapa ronde yang melawan sampai Sintuwe? Satu ronde cukup. Pasti lengser. Wah, jadi gini Mas Bos. Gimana, Pak, terakhir? Sedikit curiga. Ya, gimana, Pak? Amir saya Mas Bas. Ini kan kita bicara ngomong para pendekar yang ada di Kediri. Ya. Saya curiganya, kenapa mental Mas Bas itu yang kesininya semakin terbentuk? Karena dia tahu di sampingnya ada Enting. Oh, yang iya. kita tahu Enting di volume 2 itu menang KO. Menang Menang KO. tercepat. Ya. Nah, ini juga kita perlu tanyakan Enting. Karena juga kalau nggak salah Enting bakalan tanding di volume 3 ya, di Jebrek ya. Bakal nanti Pak ya? Bakal tanding. Lawannya siapa lah? Lawannya pastinya lebih keras daripada lawan sebelumnya, tapi kita belum berani expose. Nanti ada waktunya. Nah, Ting, menurutmu, kan kamu kan dianggap sebagai pelatihnya di tinju Pak Basuki. Iya, betul. Nah, Oh, pelatihnya Pak? oh iya. Baru tahu Pak, pelatihnya. Iya. Waduh. Jadi, ya membagi waktumu melatih Mas Bas dan persiapanmu Dewi. Ini yang perlu kita tanyakan. Oke, Pak Bos. Oke, siap. Gimana Mas? Ya persiapan saya melatih Pak Bas itu semangatnya ya boleh Pak Bas itu ya. Soalnya kedengeran di ejek itu orang Jawa Timur itu langsung panas, semangatnya itu wah luar biasa ini. Berkobar. Sejak latihan jam 4 pagi, jam 3 udah datang di rumah. Nunggu saya ingin latihan ini. Semangatnya itu lah. Kalau gitu nggak apa-apa Pak Bas kalau berani. Lawan aja gas, yang penting cocok. Oke, siap. Melawan siapa saja, gelarnya apapun, siap kita. Karena lu kabar juga nih, nggak enak Mas Bos. Apa tuh, Pak? Kemarin, Ya. itu sebenarnya Enting habis tanding. Sparring lah sifatnya. Sparring, siap. Dan kebetulan diadarin Pak Bas. Sebenarnya ada cerita di sini kenapa akhirnya Pak Bas akhirnya mau tersulut emosinya mau tanding di Jebrek. Karena tadinya tuh sebenarnya Enting di call out sama orang itu. Oh, paham. Panas. Iya. Itu di situ. Nah, Ting, ini kan kowe petarung lah ya. Iya, Pak. Bukan influencer. Ya. Piye sih Ting, perasaanmu kalau di call out sama seorang influencer yang mengaku juara tidak pernah terkalahkan super champion? Ini piye Ting? Ya sebenarnya saya malu. Nah setelah itu Pak Bas tuh denger tahu langsung naik ring daripada lawan saya. Lawan ini Pak Bas ini yang lebih tua itu, nggak apa-apa. Tua umurnya tapi tenaganya pasti bisa. Cocis Ya, mantap. makanya wah, semangat banget ini Pak Bas ini. Apa yang menurut kamu yang susah untuk melatih Pak Bas atau mungkin ada apa ya? Tip untuk melatih Pak Bas mungkin apa yang menurut kamu susah dan apa yang menurut gampang untuk melawan Sintuwe Jawa Timur yang merebut juara dunia katanya? Oh, susah saya ini mengendalikan emosinya. Ini emosinya wah keluar bahaya ini. Bahaya. Bisa canda tali gocinya bisa Itu harus dikendalikan. Iya, Pak. Jadi disclaimer sih Mas Bos. Ya, Mohon silakan. maaf Mas Bas dan Deng. Jadi bagi teman-teman semuanya disclaimer. JBRX selaku promotor Mas Andi Jabrik berusaha untuk netral. Tidak, saya juga sama. Meskipun yang saya hadirkan di konten-konten banyak yang ngomong terlalu membela Ratu Bidadari juga bilang membela Mas Bas. Kita ini netral, betul Mas Bos? Siap, Kita betul, netral, jadi tidak ada unsur keperpihakan antara satu dengan yang lain. Itu yang perlu Iya, diketahui. betul. Saya mau tanya nih, Gimana, Mas Pak? Bos, kacamata Mas Bos ya. Ya. Oke lah,
Kalau Enting, let's say kita tahu kemungkinan besar kansnya lawan siapapun dia punya basic satu di pecado dan mumpuni dulu emang dia berjalan di dunia tinju. Ya. Kas jenengan. Kalau dengan yang punya Jawa Timur, saya tidak boleh punya pandangan karena saya penyerta tadi. Saya coba ngetes orang promotor, pandangan jenengan. Kalau sampai terjadi, dan ini juga kita minta tolong pemainnya teman-teman harus dijadikan atau enggak antara Ratu Bidadari dengan Pak Bas, menurut pandangan jenengan, kira-kira antara Ratu Bidadari dan Pak Basuki, jenengan ketoke lho, menjagokan siapa? Apa Pak? Apa? Kodo. Iya gitu ya. Pak Basuki wong wingi sore lho Pak. Mau kacamata saya loh. Sedangkan sing Jawa Timur nyekeng ini Pak. Wis piro Pak? Tapi ya manusia itu tidak bisa takabur Pak. Tergantung persiapan Mas Bos. Nah, itu yang pertama. Papa juga sama. Jadi kalau ngomong ketoke kuat, ketoke hebat, yang namanya persiapan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu yang penting sih Mas Bos. Betul Pak. Betul Pak. Pertanyaan selanjutnya Mas Bos. Oke. Silakan. Iya Pak. Untuk Mas Enting Pak, gantian Pak. Mas Enting. Mas Enting gimana? Ya. Persiapan sampai saya juga selaku promotor ini CEO-nya JBR Promotion. Demi Allah saya buta. Apa kata penata tanding Pak Lagi Tekek? Dan Pak Lagi Tekek tidak tahu, tidak membocorkan saya. Siapa Pak lawan Enting? Saya tahu rahasia. Menurut sampean siapa yang cocok melawan awakmu di volume ketiga JBR ini? Kan di volume kedua udah juara Pak ya? Ya. Cepat sabu nih. Menang kau Pak. Udah cepat. Iya. Kira-kira di volume ketiga ini gimana persiapan kamu? Siapa yang kamu call out di volume ketiga ini? Atau mungkin lebih tepatnya kira-kira siapa wong sing rak mbok senengi sing pengen bocet tandingan gitu. Wah, betul Pak. Ngomong. Ya kalau saya ini gimana ya, kalau udah bermain kayak itu nggak ingin nantang-nantang itu nggak suka ya sebenarnya. Tapi ditantangi sama orang tapi yang sudah kalah sama saya nggak mungkin. Saya cuma persiapan yang lebih bagus, nanti mana yang kepingin sama saya di JBRE volume 3 saya siap. Wis lawan siapapun nggak apa-apa saya. Ngeri. Sing duwe pecak dor Pak. Yang saya utamakan yang penting persiapan saya bagus. Katanya Pak Mul, pokoknya fisik. Fisik Mas. Pokoknya fisik. Jadi artinya adalah Ya, gimana Pak lagi? dua perwakilan dari kiri, gitu. Jadi semua Pak deh. Iya dong. Akan melaju ke JBRE volume 3, salah satunya juga Adam Blitar. Yang itu loh, apa namanya, yang lempung kayak nyowo, kita tahu lah siapa dia. Ya. Ini keren. Ting, untuk volume 3 gitu. Ya siap Pak ya. Ya, aku coba kontra dengan kamu saiki yo. Sepercaya diri apa dengan lawan yang akan takdirkan buat awamu? Ya kalau bisa lawannya yang agak bisa meramaikan Pak ya. Oke. Soalnya di pencador itu saya bermain cuma sebentar lah. Masa ditinju cuma satu ronde selesai. Kalau bisa di pertandingan yang akan datang nanti, pertandingan bisa rame. Minimal ya bisa mukul ya bisa kepukul. Jangan cuma mukul. Keras ini suasananya Pak. Menurutmu, belum meluru ini lawanmu kurang keras? Kurang Pak. Kayaknya. Aduh, no komen. Mas, percaya diri pelatih juga. Iya, percaya diri. Itu ngeluarin tenaga 100% itu, yang keluar cuma 30% Pak ya. Jadi belum keluar semua ya. Contohnya kayak Michael Speed ya, pertarungan itu baru rame Pak kayak itu. Iya, tapi kan tidak mungkin. Nggak mungkin, maksudnya ya pertarungan kayak gitu. Yang saya inginkan di JBRE volume 3, penonton biar meriah gitu. Oke. Boleh. Nggak cuma sebentar. Nanti biar semangatnya tambah kalau lawannya agak gini lah. Gitu. Sudah pasti sih. Ya. Kalau saya sebagai penata tanding yang ditunjuk oleh JBRE yang ketiga kali ini sudah pasti lawan kamu sudah pasti cukup kuat dan cukup keras buat kamu. Kemarin dengan lawanmu yang itu emang sudah kita pastikan itu pertandingan seru, tapi ternyata alhasil kamu lebih dominan dan bisa pukul KO, yaitu kita nggak bisa setting apa ya Mas, kita real gitu. Real semua. Monggo Mas Bas, silakan monggo sampai sekarang tanya Mas Bas atau Nding. Ini waktunya jenengan ini. Ya, oke. Bingung juga Pak. Udah pertanyaan udah makin memanas, makin panas, dan apalagi kata-kata Enting udah mulai keras Pak. Mas Bas juga loh Mas. Oh iya Pak. Mas Bas ini sebenarnya gini. Mas Bas ini karakter orang yang tidak mau membalas pantun atau tidak mau menyebut orang atau tidak mau nyenggol orang duluan, tapi sekali disenggol tuh
ya kan sebaya dengan saya. Betul. Dia cukup diam, mengintai, memantau, blosor. Itu kalau Mas Bas, setahu saya kayak gitu. Iya. Mas Bas, Mas Bos, dalam arti kalau seumpama Mas Bas, umpama nih Ya, betul Pak. tanding, Ya. kita nggak ngomong menang atau kalah lah. Berarti untuk kedepannya ada kesempatan untuk Mas Bas untuk naik lagi ya? Gimana Pak? Saya bingung Pak. Kalau sampai menang, apakah mau naik di volume keempat juga? Siap masuk ke volume 4. Oke. Siap, kita selalu siap. Ngeri. Fisik masih oke kok. Istimewa. Nyali besar ya gini. Siap Pak. Makin parah. Keren sih Mas Bos. Iya, Dalam keren, arti kita bukan hanya, jadi gini, kita bukan hanya sebatas influencer, tapi ternyata Pak Bas punya karir yang cukup bagus meskipun rutenya daerah di Iya, Cador, tapi betul. tidaknya cukup rame lah nanti dengan Ratu Bidadari karena punya basic pertarungan juga di Iya, Cador. betul. Itu sangat seru. Tapi dengar-dengar Ratu Bidadari katanya pernah Pak. Katanya pernah. Nah apa? Naik pecah dor. Katanya Pak. Informasi saya nggak tahu Pak. Setahu saya Ratu Bidadari pernah sparring, rule-nya itu pencaan, hanya tidak boleh mukul dada ke atas itu sama Ari Motor. Ya, itu pernah terjadi juga waktu di Surabaya. Itu Ratu Bidadari sangat luar biasa mainnya, tapi sayangnya opnam. Ya, paham. Itu sangat luar biasa. Nah, makanya saya mempertanyakan kepada beliau itu, saya pun belum tahu. Kalau setahu saya di Indonesia ini yang punya gelar Super Champion, saya yang mengatakan dan saya bisa bertanggungjawabkan, yang punya gelar Super Champion setahu saya baru Chris John, Mas. Belum ada lagi. Bang Elias Pikal juga belum, Daud Chino Jordan juga belum, M. Rahman juga belum. Baru Chris John setahu saya, karena Super Champion itu didapatkan karena mempertahankan gelar juara dunia. Ya. Bukan influencer ya, Ya. dia 10 kali. Nah ini saya bingung dengan seorang Ratu Bidadari yang katanya punya gelar Super Champion. Itu Mas. Sampai menyinggol Roy Tua loh Pak. Roy Tua loh. Personal Pak tujuannya Pak. Iya, Senggol Mbak saya Bidadari. juga bingung. Sebani ini nyawon deh Pak. Loh, Mas Bas itu juga tahu. Orang ngomong kok, saya itu seneng pakai dengan mainnya Roy Tua. Saya juga geteng-geteng. Roy Tua namanya disenggol di Semaring. Tanganku sih pakai, tanganku sih baru apa Roy Tua. Itu ngomong, tanya aja Mas Bas. Mas sekalinya kalau Sing Dewi Jawa Timur yang memegang sabuk berapa kali itu yang juara dunia master dan sebagainya. Jika ini kalah Pak dengan Pak Basuki, mati Pak karirnya Pak. Intinya kita netral. Iya, betul, kita netral. Semuanya itu tergantung persiapan. Ya. Kalau Ratu Bidadari persiapannya bagus, nggak mustahil akan menang. Mas Bas persiapannya bagus. Intinya jangan pernah meremehkan di itu usia yang sudah tua. Betul. Hati-hati. Iya, Pak. Semua tergantung persiapan. Ini saya selaku penata tadi ngomong Iya. seperti itu. Jadi kalau ngomong bakal menang ini nantilah di atas ring. Yang terpenting untuk kalian tuh, ya mau nggak support siapa, tapi dengan cara yang bijak. Ya, Jangan terus ya. menyerang Mas Basuki dengan akun fake yang kayak gini. Ada gue lah, ada yang nyerang Ratu. Nggak usah. Itu gitu Mas Bas menurut saya. Oh gitu Pak ya. Yeay. Oke. Sebelum kita menginjak lagi Pak, Yes. ini suasana makin panas. Iya dong. Kamu nggak ngelak Pak? Nggak haus Pak? Haus Pak. Iya, Ngombe Pak? haus. Ngombe Pak? Minum Pak. Iki Villa Gendring Pak. Minuman Villa apa ini? Minuman. Nah, gimana Ini Pak? kebetulan tadi sudah saya minum dulu. Iya. Nah ini ada minuman Mas, yang ini emang luar biasa. Namanya Villagen, itu produknya dari Almahira yang luar biasa. Manfaatnya apa ini? Oh, manfaatnya mau terangin Mas. Manfaatnya adalah ini untuk mempercerah kulit Pak, yang pertama. Dan vitamin untuk kulit supaya kenyal dan awet muda yang pastinya. Siap, kulit jadi kenting ya? Wah, jojis wis. Ini baru ini sampai kayak langsung makan dulu, sorpen. Oh, Ngombe oke. iki teng sok nglawan Sing Dewi Jawa Timur. Iki sponsor kita, Pak. Oh. Sing bayar kita sampean adalah Villa Gendring, kolagen kulit untuk vitamin tubuh kita rek. Bisa diorder di Kanjang Kuning. Monggo, Pak. Monggo, minum. Kebetulan saya sudah minum. Ayo. Ya. monggo. Piye Pak rasanya, Pak? Wah, rasanya enak, nang fisik mas segar. Wah, kok mau Nampak piye? kita segar, kita beribawa ini ya. Mantap, Mas. Keren. Wah, masih lah ser ngombe-ngombe aja ngalih kok iki. Apa masih jeneng iki? Villa Gendring, Pak Dik. Villagen Green, jajalan. Wah, nang fisik apik, nang kulit kenting, tambah muda. Siap, beli rasane nikmat. Jojis wis ya.
Lah sok menil durung manggo ngombe iki Pak De. Wis ngombe Lah iki. diantem sing duwe Jawa Timur sok meleset ya Pak De. Lah ngombe iki mesti ora sampe ngantem wis kekantem sik. Kan gelas ada fisik kadung apik ya. Awake dhewe Saya mau tanya. Ya gimana Pak? Kita ulang lagi Ya. lagi Mas. Mas Bas, kok akhirnya yang saya sowan ke tempat Mas Bas Ya, siap. dan Mas Basuki Pak, Pak. mengatakan mau untuk bergabung tadi di Jebrek untuk melawan Singwe Jawa Timur. Itu kenapa Mas Bas? Lebih signifikan. Nah, kita itu ya aslinya juga melayani, tapi terus berkuar-kuar. Ya, Atos. Iya. Atos mampirnya sabuk-sabukan. Betul. Mas sabuk. Lah ikut cuma badut perapatannya loh. Ambil sabuknya Mas Bas. Nah ini Kasih paham. Kasih Ambil paham. sabuknya. Ini juga bisa Pakas diambil. Amit sewu kuali. Nah. Ayo. Sabuk teng grembel ngene lho. Musuh badut perempatan mek dhuwit receh dikane. Lah musuh ngono musuh aku lihat mau pisane teng didrosor. Awake dhewe kok. Tetap gini Mas, targetnya gini. Dalam pertandingan itu ada 2 kemungkinan. 3 lah, ini kita jauhkan lah. Draw, menang angka dan KO atau TKO lah kita anggap. Draw, menang Ya. angka atau KO. Menurut jenengan umpama ini terjadi, Ya, siap. jenengan berharap menang KO, angka atau apa? Menang KO. Blosor. Delosor pasti iku. Wong ade tangan isan musuh terima badut perempatan. Den delosor Ya. musuh dhewe. Oke, Mas Bos. Mas Bos tahu nggak sih? Jenengan orang Jawa, asli saya orang Jawa. Iya Pak, gimana Pak? Oke, Mas, ini kita juga nggak enak sama teman-teman. Kita mau bahas dikit aja. Kadang-kadang tuh rame, jangan ngomong tali goci. Iya. Tali goci ini apa sih, Mas? Iya Pak. Apa tuh Pak? Kalau tahu. Siap. Arti kata-kata Prakteknya mana prakteknya? Ente. Seperti ini. Tali Ente. kunci ini seperti ini. Siap. Set Oh. tewu. Bang, tang, delosor. Oh, berarti kerah. Ya, Oke, nah Pak. ini termasuk tali kunci. Oh, tak pikir tali goci ini kalau menjing ini. Bukan, Kalau tali menjing. kunci ini angkat tewu. Oh, Ade wong arogan. berarti kerah Mas Bos. Yang kewe buang Pak ya. Bukan kalau menjing. Kita asumsinya kan tarik kalau menjing ini. Cos bukan lo. Nah, yo ngeri. Gampang Bu Pak. Tapi Mas Bas enggak dalam arti enggak minder ya, karena mohon maaf. Single Jawa Timur itu udah banyak jam terbangnya. Ya. Yang sekarang ya Mas Bas mungkin tanding, tapi kan dulu era tahun 90-an awal. Ya. Apa enggak amit sewu, enggak narik ucapan jenengan wis pakai atau JBR enggak usah tanding karena ibaratnya dia sudah menang terus atau gimana monggo. Siap. Terus maju kita semangatnya besar gitu. Semangatnya kita menang, otot menang, ganteng menang, fisik pukulan yo luwih apik. Lah lek pukulan mek ngono eman las-las musuh iki teng masuk mesti dirosor iku. Istimewa. Saya Awake dhewe kok. sih lebih apa ya? Saya itu takut kalau ngomong salah karena saya berusaha untuk netral sebagai penata Iya, Pak. tadi. Takut salah karena aku terlalu ibaratnya gini Mas Bos. Iya, Pak. Ada membedah statistik lah Iya, antara iya. Mas Basuki dengan Ratu Bidang. Takutnya kalau tak bedah dua-duanya secara statistik masing-masing, aku dari aku bela Papas lah, aku dari bela Ratu Bidang, itu yang kadang-kadang suara lah. Kita lihat aja nanti persiapan bagusnya Mas Bas bagaimana, terus persiapannya Ratu Bidadari gimana. Yang terpenting ya doa dari teman-teman, komen dari teman-teman itu sangat berpengaruh untuk persiapan Mas Bas juga kan gitu Mas Bos. Betul Pak, betul Pak. Nah, Tapi banyak netizen Pak udah mulai apa ya? Pak Basuki yang tanding, tapi netizen udah mulai panas Pak. oh ya, Dan bercepat. Iya, iya. Aku kubu Pak Basuki, aku kubunya Bidadari. Pasti ada yang gila-gilaan Pak salah netizen. satunya itu yang lebih santer itu di Kediri dan Blitar gitu Mas Bos. Karena Kenapa Pak? Mas Bas itu oke lah karena kategorinya adalah influencer. Lah ini enting dengan dengar kabar yang mau naik rank lagi ke JBR Volume 3 itu antusiasnya luar biasa Mas Bos. Ya, Mas. Sudah banyak yang mencoba nyenggol enteng lah, yang pengen ibaratnya pengen jajal-jajalan banyak ya Deng ya. Iya, Pak. Itu hanya kan di sini kan saya tidak bisa Ya. memberikan ruang kepada mereka. Artinya bikin diri kamu menjual agar bisa ditandingkan ke JBR. Selama kamu tidak menjual nggak apa-apa kalau kamu petinju bagus. Iya. Rame lah di sosial media meskipun follower kecil itu bisa kita lirik. Tapi nek gue nggak bisa menjual, berak rame di sosial media, follower cilik amit-amit. Itu ya kembali lagi kita ini real
real sport, Ya. tapi juga showbiz kita jalankan. Artinya tidak mungkin JBRE terus-terusan mengadakan pertandingan yang boncos terus atau tidak dilirik orang juga. Enggak lah. Nanti dibilang penata tandingnya nggak ngotak lah. Bagi saya ya monggo saja. Kalau kamu mampu ya jalankan, kerjakan, lakukan. Itu sih Mas Bos. Iya, Menurut iya. jenengan kalau umpama nih Mas Bos, kan saya sempat kemarin ngomong-ngomong nih, Apa tuh, Pak? Honora, konco-koncomu atau investormu dari pribadi lo ya. Oh, gitu. Tetap kita aturnya profesional. Pengen nggak ono sing pengen mimpi lu pengen nandingi kowe mbek petinju luar kok Thailand. Nanti pakai tak carikan pakai ngomong gitu. Weh. Umpama manting mbek petinju Thailand lo jenengan gimana? Kalau Ini bukan debut ya. Ya, ya, Dua ya. kali lo Mas Bos. Nah, oke. Kalau saya jawab sih, yang pertama memang pernah, Pak. Belum, makanya Belum, ya? volume 2 ini kasih ngomong nek ono ora timmu atau pengen nandingi awakmu mbek Thailand, nekoke petinju Thailand agar bisa tanding di JBRE gitu loh. Saya ngomong gitulah. Menurut jenengan itu kalau umpama enting umpama nih Ya, oke. lawan luar. Ya. Ini salah satu pride dari Ya, kita ya. dan Kediri dong. Ya, ya. Putra daerahnya Siap. bertanding dengan Betul, orang luar. Pak. Seandainya, Menurut jenengan gimana? ya, kalau seandainya terjadi, enting yang konotasinya terkenal di Pencak Dor lawan Thailand, kok nggak meledos kota Kediri, Pak? Nah, makanya ini butuhnya dukungan, support atlet-atlet yang punya talenta yang disupport oleh pemerintah daerah. Betul. Salah satunya dengan namanya Enting naik di atas ring itu kan juga bukan hanya Enting yang ke bawah, Iya. tapi daerahnya dia. Betul, Masuk Pak. Mas Bas. Masuk, Yang ya, pentingnya siap. membanggakan. Betul ya. Ya. Apa ibaratnya pemerintah daerah atau teman-teman pengusaha swasta mensupport Mas Bas sama Enting. Ya. Itu di situ. Ngoten Mas Bas menurut saya sih. Ya, bagus juga sih, Pak, ide sampai. Iya. Kalau bila terjadi enting melawan petinju dari luar negeri, waduh, Iya. Kediri bisa mengangkat nama Kediri, Pak. Oh, saya itu. Itu yang pertama Saya pasti. itu. Kedua baru nama enting. Iya. Yang pertama, Pak. Maksudnya- Bangga tuh, wong arek Kediri pasti bangga. Mas Bos nggak tahu. Iya, gimana, Pak? Ini bocah sudah pernah tanding di Banpet MMA. Oh iya, Pak. Iya, Mas. Iya, Oke, Pak. tahun berapa tuh, Mas? 2019-18. Saya masuk ke catch-nya dia nyariin Ya. dia. Saya Mm. sama Mike Metino sama Linson tuh naik nyariin dia. Tak tegur sampai dia lupa sama saya. Ini. Iya, Mas. Ya, dulu pakai itu yang antar saya. Saya pakai bandit, lihat saya gitu. Lihat saya main di MMA itu. Itu melawan orang Medan itu. Oh, Medan. Iya. Ya, alhamdulillah wajahnya pecah semua kena pukulan saya. Berapa ronde tuh, Mas? Itu 1-2 ronde. 2 Oh, ronde dua. itu udah sama dokter nggak boleh dilanjutin karena matanya udah nggak bisa ngeliat gitu. Itu. Gimana? Lah iya. Gimana Thailand, Pak? Untungnya, Iya, Pak. JBRE ini kita masih konsisten. Untuk volume 3 ini kita masih komit di tinju. Ya. Tapi nek sampai kita bikin, sorry Mas, Ya. striking fight ya. Ya. Ring fight. Saya nggak usah ngomong cuma Menang, kalah. Iya. ngeri. Iya, bebas itu. Ayo, buat netizen, ya bagi. Pak Rakhil tak tanyakan nggak tahu lawannya enting. Bukan nggak tahu, saya merahasiakan. Oh, merahasiakan. Ya. Salah satu pilihan terbaik lawan Enting dari JBRE gitu di situ. Kalau sampai di Weting, cocoknya dengan skill kamu, dengan dirimu sendiri, dengan percaya dirimu, maunya Indonesia apa luar negeri? Ya kalau saya berusaha, kalau bisa luar negeri ada sponsor apa yang menyupport saya, bisa saya bermain sama orang luar. Wih, Gitu. ini. Itu betul saya belum tahu main bertanding sama orang luar. Belum pernah kan? Belum pernah, tapi saya akan menunjukkan di volume JBRE volume 3 saya akan bermain yang lebih bagus. Woi, teman-teman kita, teman-teman Kediri, woi, putra daerah, support Logi. Kita sudah JBRE sudah mensiapkan lawan turun Indonesia. Tapi kalau dengan teman-teman mensupport Enting untuk lawan luar, bisa kita datangkan. JBRE bisa datangkan. Bisa. Kalau JBRE mengabulkan permintaan Mas Enting yang menurut siapa ya? Wah, sedikit-sedikit sombong dikit, Pak, ya. Mas Enting, Pak. Jalur negeri, Pak. Nggak kelima lokal, Pak. Nggak Indonesia, Pak. Bukan, dia Iya, Pak. mau, tapi Mau. kalau ada yang luar negeri, Oh, gitu. rate-nya lebih naik. Wah. Hanya kan JBRE emang sebatas menyediakan Ya, oke. lawan dari Indonesia. Tapi kalau Enting memang mau dengan lawan luar negeri, tak ulang lagi, dan akhirnya disupport oleh teman-teman dari Kediri dan Blitar, ya kita kan tinggal comblang Mas Bos. Kita Iya. datangkan petinju dari luar untuk melawan Enting. Itu gitu Mas Bos. Oke.
seandainya Pak, kita bicara seandainya, bukan menjadi final Pak ya, bukan jadi lo ini bosnya ngomong kok mencah-mencah, bukan. Seandainya Jebrek bisa mengabulkan sampean dengan melawan luar negeri, gimana? Kata-kata sampean mungkin gimana dari respon sampean lah. Jika terkabul nih, nanti saya akan bicara dengan tim dan rumah Pak Ragil menata tanding, Pak kita coba lawan luar negeri Pak. Kota negara mana? Yang kita bicarakan. Jika itu terjadi, gimana respon sampean Mas Ding? Ya, Persiapan. Persiapan saya maksimalkan, mesti 100% lah istilah saya ini baru kebanggaan saya bisa melawan luar negeri. Belum pernah berarti Mas? Soalnya saya sejak SD itu udah senang berkelahi, makanya itu saya di Blitar atau Kediri itu ada pencak sering naik. Satu naik itu bukan satu kali tanding, langsung 3 kali biasa kalau sudah tahu sejarah. Iya. Mental saya mental petarung. Berarti kalau di lokal itu udah biasa, makanya saya akan menunjukkan sama Blitar Kediri yang menyupport saya bisa bermain sama petinju luar lah, istilah luar dari mana nggak apa-apa, ya bisa menunjukkan hasil yang lebih baik. Ya, kalau saya maksudnya bukan sombong ya, kalau bertanding ngau itu udah biasa, tapi daerah cuma lokal Indonesia apa itu, kalau bisa saya bermain melawan luar negeri, saya bisa jatuhkan lawan KO atau gimana, itu suatu kebanggaan saya gitu. Nah, keinginan sampean itu negara mana sih yang mau Anda lawan atau yang diinginkan? Yang diinginkan negara mana? Asia ya, Asia. Kita bicara Asia Pak, kita bicara Asia. Ya, sama Malaysia bisa, sama Malaysia. Bisa, nggak apa-apa itu. Kemarin saya ditawari main di Malaysia, tapi saya lihat kontraknya itu kurang. Ya, saya persiapan saya betul, saya emang udah tua. Kalau kontraknya cuma sedikit buat latihan habis, saya sama aja nyerahin nyawa saya. Kalau saja kan ada yang support apa itu, ada sponsor, ada apa yang buat saya latihan, saya bisa. Musuh paling berat itu bagi saya bukan lawan, latihan. Saya latihannya keras, lawan saya semua lawan berat, tapi yang lebih berat sama latihan. Kalau nggak sesuai latihannya, nggak sesuai, itu saya nggak menjamin. Tapi kalau latihan saya 100% bisa mencukupi, makannya bergizi, sama latihnya bagus, 100% saya bisa menang lah istilahnya gitu. Tapi di antara, tadi Mas Ding kan udah bilang Malaysia dan Thailand. Kalau disuruh milih salah satu negara mana yang akan diinginkan untuk melawan Mas Ding? Di atas volume, Jebrek volume 3. Kalau saya melawan Thailand itu kan orangnya kuat-kuat. Betul. Itu saya lawan saya itu suatu daya tarik saya, semangat saya biar mengebu latihannya bisa keras. Soalnya kalau saya nggak latihannya keras bisa KO. Nah makanya itu saya nggak apa-apa. Kalau saya milih yang gini-gini itu kurang, latihannya kurang. Iya Pak. Menarik itu. Iya Pak. Ini Pak. Ya, dikasih satu dalam arti dia milihnya yang lebih tangguh. Ya, betul. Beda sama Mas Basuki. Mas Basuki tawarin lawan siapapun dari luar negeri. Tetap maunya SMB Jawa Timur itu. Loh, beneran loh. Ono masalah apa sih Pak? Ono masalah apa Pak? Mas Bas beda sama Ending. Kalau Ending punya keinginan lawan luar negeri, Mas Bas mau nggak dilawan? Mau pakai. Tetap cakut pengen tak tadak tali. Nah, itu di situ. Nah, kalau menurut sampean Pak, kita kembali ke Mas Ding dulu sebelum ke Pak Basuki. Mas Ding kan udah bilang Pak, tak kasih alternatif mau negara mana, Malaysia, Thailand. Tapi dia milih Thailand Pak. Ini pentingnya kerjasama antara sponsor daerah, baik Kediri atau Blitar, yang bisa berkolaborasi sama-sama menyupport ke JBRX agar keinginan putra daerah dari Kediri itu bisa terrealisasi. Saya selaku penata tanding yang sudah punya anggaran yang sudah kita kotakkan, anggaran untuk menandingkan Ending, termasuk menghadirkan lawannya dari Indonesia, itu sangat terbatas. Jadi kalau emang Ending pengen dan bisa disupport kerjasama, ibaratnya support JBRX, pengusaha daerah ataupun pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan JBRX, itu kenapa enggak? Pasti mungkin. Mas Ding, gimana kata-kata buat pemerintah Kediri atau buat pemimpin Kediri? Para pengusaha lah. Ayo kasih kata-kata untuk support sampean supaya di volume 3 nanti sesuai mau sampean mau call out lawanmu dari Thailand. Gimana kasih kata-kata untuk sepatah-sepatah lah untuk pengusaha dan sendiri Kediri Pak. Pak. Ya kalau saya berusaha, orang pengusaha atau apa itu bisa menyupport saya agar saya bisa bertanding
di lawan luar negeri. Soalnya kalau nggak ada yang menyupport saya, kalau nggak ada saya nggak mungkin bisa. Betul. Soalnya yang bisa kasih istilahnya buat latihan, buat apa, buat kesana itu. Kalau nggak ada supportnya itu nggak mungkin. Betul. Makanya saya punya niat latihan keras, mainnya bagus. Kalau nggak ada menyupport istilahnya promotor atau Wah, pengusaha iya. yang memboyong saya ke lawan luar negeri nggak mungkin. Ya saya cita-cita ingin semua pengusaha atau apalah yang bisa membantu saya bertanding di luar negeri dengan JBR Volume 3 ini. Oh. Semoga ada yang bisa mendukung saya lah istilahnya menyupport saya di pengusaha-pengusaha Blitar, Kediri, atau mana saja boleh, yang penting bisa bertanding yang lebih bagus. Saya akan menunjukkan hasil yang bukan di pecador saja, tapi di rule tinju saya juga bisa. Oke, gini Mas Bos. Jadi Ya, Bapak. sudah kita tanya Ya, banyak. oke, akhirnya- siap. Akhirnya daripada mereka juga sudah menginginkan jadi closing statement aja. Saya Apa minta ibaratnya gini Mas Bas. Berikan pesan dong untuk anak-anak baik influencer yang ingin tanding ataupun termotivasi sama Bas, termasuk Teng nanti ya. Ini Mas Bas dulu. Monggo silakan agar mereka termotivasi, agar bisa dilirik oleh promotor meskipun dia bukan siapa-siapa. Akhirnya dia rame dan menjadi influencer agar mau dilirik promotor. Monggo silakan Mas di kamera. Ini Mas, adewe arogan aja neratan, aja nang dalan-dalan. Adewe enek tempate dhewe lak adu tanding. Napa Mas Ning, Mang? JBR Oh, JPR Volume 3. Wis Mas wae nang kono Mas. Lah lek sampean ruwet-ruwet nang dalan tawuran dalan percuma. Engko urusane hukum. Lah ning kene bebas kok memang nyalimu gede, nyalimu apik. Moro Mas wis sing berlatih tenan. Aja sia-sia nang dalan arogan. Lah arogan nang nggur panggung Oke, berarti sing litang-liting napa? Kok litang-liting motone pelilak-pelilik ora kesuwen. Candak tali gocine tang tang delosor. Losor. Awake dhewe. Ayo closing statement-nya, Ding. Ya anak-anak yang suka gelutan atau apa itu sering tarung di pecador apa bisa ikut JBR ini, tunjukkan yang rame di media sosial atau di apa kualitasnya bagus, nanti bisa dilirik, bisa bertanding di sini, kita bisa mengembangkan. Betul. Bukan cuma di daerah, di luar negeri bisa, yakin saya bisa, ini saya mencoba juga gitu, nanti bisa anak-anak bisa merangkul ikut semua. Wah. Volume JBR Jos. Jadi udah mendekati Ya, Pak. closing nih Mas Bos. Ya, gimana, Pak? Mas Bos sendiri selaku promotor yang saya pribadi juga ternyata menganggap Mas Bos ini netral, gitu kan. Pesan untuk Mas Bas yang netral ya. Ya, ya, Pak. Amanding untuk bertanding JBR Volume 3 nopo. Monggo. Sebelum kita tutup nih. Oke. Yang pertama pesan saya adalah satu, tunjukkan Pak kota sampean Kediri dan tunjukkan kepada follower sampean, fan berat sampean pasti iso memberikan terbaik melawan musuh sampean. Sing duwe sahabat ini. Nah, Untuk Teng Mas Bos. ya untuk Ning buat persiapan yang pertama ya tetap Pak, satu Pak. Buat pemerintahan Kota Kediri, Blitar. Blitar Pak ya, Blitar. Ini Dua ya? Ya. Blitar, jika menonton acara ini, yuk peduli kepada atlet-atlet yang terlahir dari Kota Blitar. Dia mengharumkan nama daerah. Nah, setidaknya apa ya, nggak rugi kok mensupport petinju atau atlet yang dilahirkan besar di Kota Blitar. Jadi nanti efeknya jika Enting menang, efeknya kemana sih Pak? Pasti kan membawa nama kota Pak. Betul. Dan saya mungkin bukan warga Blitar atau warga Surabaya atau Sidoarjo, pasti bangga. Wih, koncoku iku wong Blitar. Jadi seperti itu Pak. Yuk, mari mensupport atlet-atlet yang ada di kota masing-masing, terutama untuk Mas Enting akan naik di volume ketiga JBR. Buat pemerintahan Kota Blitar, jual Rek, support. Dan buat pengusaha, ayo support Rek. Support penting, akan nggak rugi kok. Endingnya akan membawa nama besar Kota Blitar. Ya. Ini coba saya closing Ya, gimana, Pak? Oke. Mana Pak Gil? Terima kasih banyak teman-teman para penonton yang ada di YouTube channel Jabrik Family 83. Jangan lupa pantengin terus, tonton terus
podcast kita dengan talent-talent yang akan kita hadirkan di Jabrik Family 83. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa Jabrik volume 3. Terima kasih.